Baik, selamat siang. Siang, Suster. Bapak Mama di rumah, anak-anak yang terkasih di rumah. Sekarang hari ini kita belajar minggu lalu karena ada sedikit onar HP-nya, tidak bisa. Maka hari ini kita mulai belajar. Pelajaran kita itu saya menjelaskan ulang dari semester 1. Karena kalau tidak menjelaskan anak-anak tidak bisa mengerti. Untuk itu mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami hidup dan memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar darimu, bahwa kami ini anak-anak ciptaan, baik laki-laki maupun perempuan, baik adanya. Kami sama-sama derajat. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Ajarlah kami saat ini supaya kami mengerti pelajaran agama, terlebih ajaran-Mu tentang pribadi kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Hari ini kita belajar tentang pria dan wanita. Aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Ya. Itu dari halaman 8, 9, 10 dan seterusnya. Kita langsung kepada ciri-ciri saya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Ciri fisik itu ciri badan. Badan laki-laki itu kalau masih kecil itu hampir mirip dengan perempuan, tapi laki-laki lebih kecil, agak kecil, lalu kulitnya masih kecil, agak halus. Tapi kalau sudah mulai besar itu agak lain ya, badannya kekar ya. Lalu kalau sudah mulai remaja, mulai pemuda, tumbuh jenggot atau kumis, itu secara badan fisik ya. Lalu dari kecil Bapak Mama kalau pada laki-laki beri mainan, main mobil-mobil, itu laki-laki. Nah, kalau perempuan mainnya boneka. Kalau laki-laki main boneka itu salah, bukan salah, tetapi nanti kita arahkan laki-laki jadi perempuan kan. Untuk itu dari kecil ibu bapak sudah tahu, oh, ini anak laki-laki, pakaiannya, bajunya baju laki-laki, bukan baju ambil baju perempuan ya. Supaya bisa membedakan kita itu laki-laki dan perempuan. Secara fisik, rambut laki-laki pada umumnya pendek, rambut perempuan selalu panjang sebenarnya. Sejak awal itu manusia perempuan itu Eva itu diciptakan Allah, dan kita lihat di dalam diri perempuan wanita itu rambutnya panjang. Tapi sekarang perkembangan semakin maju, kadang-kadang perempuan rambutnya bukan panjang tetapi pendek. Tapi itu sesuai dengan situasi. Tapi pada umumnya ciri-ciri badan perempuan itu seperti rambutnya panjang, cantik, ya, mulus, ya, secara fisik badan. Lalu pekerjaan, sekarang kita lihat laki-laki itu disuruh kamu cangkul, ya, kamu cangkul kebun, kamu cari kayu, nah, kamu laki-laki. Tapi situasi berkembang, laki-laki perempuan juga bisa pergi ke kebun, bisa cari kayu ya. Lalu kalau perempuan biasanya membantu di rumah, masak dan sebagainya. Nah, itu supaya tahu bahwa oh ini perempuan pekerjaan yang di dalam rumah. Tapi sekarang sama, baik perempuan laki-laki juga bekerja di luar rumah. Tapi secara kodrati ya, sesuai jenis kelaminnya, laki-laki memang dia harus bekerja untuk cari nafkah, kerja di luar dan sebagainya. Lalu perempuan dia bekerja, tetapi jangan lupa dia mempunyai anak, nah, dia mempunyai suami. Wanita dia harus masak, melayani suami dan anak-anak kalau itu suami istri. Ya, sehingga kita bisa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kamu pun di antara berdiri antara
temanmu laki-laki dan perempuan, kamu bisa membedakan yang laki-laki itu cirinya bagaimana. Ya, seperti tadi ya. Kalau laki-laki, kalau sudah besar itu kadang-kadang laki-laki itu susah menangis. Karena dari kecil untuk kau laki-laki tidak boleh menangis. Kalau kau menangis itu kau bukan laki-laki. Itu hanya mau menyampaikan bahwa dia itu laki-laki harus tegar. Perempuan sedikit-sedikit nangis. Tapi laki-laki tidak. Kenapa? Perempuan penuh perasaan. Ya, laki-laki biasanya pakai otak. Perempuan pakai perasaan. Kalau laki-laki yang sering tersinggung itu bukan laki-laki normal itu. Tapi sebagai manusia normal ya, kalau ada rasa tersinggung itu masih baik. Itu orang waras, bukan orang gila. Baik laki-laki maupun perempuan, baik bentuk tubuhnya berbeda dan sebagainya, tetapi mereka itu sama-sama diciptakan Allah, ya, diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Untuk itu, kalau kita mau mengerti tentang laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan baik adanya untuk saling melengkapi satu sama lain, kita baca dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Itu kamu harus baca, belajar ya. Yang saya sudah suruh kamu ringkaskan lalu itu, kalau kamu sudah ringkas, sekarang baca ulang. Kamu baca cerita, karena kita belajar dari kelas 1 SD sampai kapanpun kita akan tetap belajar tentang Tuhan Allah menciptakan manusia. Ya. Sekarang kita lihat, Tuhan Allah menciptakan manusia perempuan. Dia tidak cabut rambut di atas, tidak. Dia cabut rusuk dari Adam. Supaya apa? Supaya apa? Supaya manusia itu tidak ada yang saya lebih tinggi, kau lebih rendah. Tidak. Sama derajat antara pria dan wanita, laki dan perempuan. Sama-sama kita, sama-sama derajat. Lalu kenapa tulang rusuk? Supaya tahu bahwa kita itu sama-sama diciptakan oleh Allah yang sama. Sumbernya itu pada Allah sendiri yang menciptakan manusia. Maka dia cabut rusuk dari Adam, lalu bentuklah perempuan. Perempuan menemani, perempuan menjadi pendamping sang Adam. Kalau tidak ada perempuan, Adam itu sepi. Maka dia bilang, aduh, Tuhan Allah yang lihat, aduh kasihannya Adam, dia duduk sendiri. Nah, maka dengan itu kalau di dunia ini hanya laki-laki, ya, dunia ini tidak tahu apa yang harus terjadi. Ya? Kalau hanya perempuan sama saja. Maka butuh ada perempuan, ada laki-laki. Di sekolah juga ada perempuan, ada laki-laki. Ya? Kecuali di frater sama di suster, itu semua suster itu harus semua perempuan. Frater itu sekolah itu harus laki-laki semua. Tapi kan ada pembinaan di situ, ada juga karyawan-karyawati yang perempuan. Ya, supaya apa? Mereka tahu bahwa ada ibu, ada wanita. Kalau tidak ada wanita, mereka lihat, mereka lompat pagar, mereka lari, mereka cari perempuan. Kenapa? Karena tidak lengkap kalau tidak ada perempuan. Nah, begitu. Baik, itu soal diri kita yang diciptakan Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Bentuk badan kita agak berbeda karena laki perempuan berbeda, ya. Lalu cara berpikir, sikap dan tindakan laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Tapi walaupun berbeda, kita bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, baik laki maupun perempuan. Kita pun berusaha untuk saling mengisi, ya, saling melengkapi satu sama lain. Supaya kamu bisa mengerti saling melengkapi dan saling mengisi. Coba kamu di rumah, tugasmu adalah melihat bagaimana Bapak ada di rumah itu. Bapak itu dia kerja apa dan sebagainya. Oh ini Bapak. Lalu Mama kerja apa? Oh kalau Mama tidak ada, Bapak bilang, aduh, hai anak perempuan mari sini. Berarti Bapak membutuhkan perempuan, ya. Begitu juga Mama. Potong kayu, belah kayu itu. Tidak mungkin suruh anak perempuan. Aduh,
Bapak sebelum pergi, Bapak harus bela kayu. Oh, berarti perempuan membutuhkan laki-laki. Ya, kita saling membutuhkan satu sama lain. Tuhan menciptakan kita supaya kita saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Untuk itu kita harus bersikap hormat satu sama lain. Jangan perempuan saja yang menghormati laki-laki, lalu laki-laki injak-injak perempuan. Tidak boleh, Tuhan tidak ajarkan demikian. Kenapa? Tuhan menciptakan kita semua sama, berasal dari debu tanah dan diberi nafas oleh Tuhan. Maka kita hidup, bergerak, bisa berbicara, bisa berpikir. Ya, kalau tidak, kita bukan manusia lagi. Ya, kita bernafas tetapi otaknya tidak jalan, itu bukan manusia. Beda dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tuhan katakan, jadilah kau bumi, jadilah kau pohon, jadi. Tapi manusia tidak. Tuhan dalam Injil tadi, dalam kitab Kejadian, mari kita menciptakan, Tuhan Allah ajak diri sendiri. Mari kita menciptakan manusia menurut rupa kita, ya, menurut rupa Allah kita diciptakan. Maka Tuhan mulai membentuk manusia dari tanah liat. Dia kumpul-kumpul, kita main kumpul-kumpul baru, oh ini matanya, ini hidungnya, dan sebagainya. Seperti ini. Maka kita sama-sama berasal dari tanah, lalu diberi nafas oleh Tuhan. Itu saja pelajaran yang kita terima hari ini. Tugasnya adalah kamu lihat, kamu punya bapak mama di rumah itu, masing-masing lihat bapak punya cara kerja, ya, bapak punya sikap bagaimana, ya. Sesudah itu lihat mama, oh mama itu mengatasnamai sebagai perempuan, sikapnya demikian. Ternyata kalau tidak ada mama, bapak tidak bisa buat apa-apa. Tidak ada bapak, kita tidak bisa buat apa-apa. Keduanya saling melengkapi. Tidak ada saudara, mama, saya butuh adik laki-laki. Begitu juga. Kalau di rumah hanya laki-laki, mak, saya mau adik perempuan, mak. Berarti kita membutuhkan wanita. Wanita membutuhkan laki-laki. Tugas adalah lihat bapakmu sebagai laki-laki, lihat ibumu sebagai perempuan. Selesai. Sekarang kita tutup dengan doa. Pelajaran kita cukup sekian, karena ini hanya mau menjelaskan bahwa untuk semester lalu saya tidak menjelaskan, hanya memberi tugas catat, ya. Sekarang tugasmu itu seperti tadi. Dan kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan kami, baik laki maupun perempuan, kami sama-sama derajat di hadapan-Mu. Kami juga diberikan tugas untuk menjaga bumi ini. Tidak boleh kami merusak bumi ini. Kami juga diajarkan untuk menghormati satu sama lain. Karena kalau tidak ada laki-laki, kami tidak bisa buat apa-apa. Tidak ada perempuan pun, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kami mohon, ajarlah kami untuk saling menghormati satu sama lain. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang Bapak, Mama, anak-anak. Apa yang kita dapat hari ini, semoga anak-anak semakin hari semakin menghormati, menghargai satu sama lain sebagai laki-laki dan perempuan, juga menghormati orang yang lebih tua, menghormati bapamu dan mamamu sendiri, juga sesama-sama. Amin.